Haleluya, puji Tuhan. Shalom ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, pagi ini kita diberikan kesempatan kembali untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita akan berikan hati kita dan milikilah rasa haus dan lapar untuk ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Bapa kita di surga. Karena hanya Bapa saja yang akan dapat memuaskan dahaga dan rasa lapar kita. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Shalom, selamat pagi semuanya. Saudara Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar yang agung. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Kusanjung kau lebih dari yang lain, yang lain. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasih, kami datang membawa pengakuan. Dan kami meyakini bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah raya pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari Amsal pasal yang ke-10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang
berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah, memberkati kita semuanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena besar kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau ada di setiap musim hidup kami. Pagi ini kami datang kepadamu. Kami mau memuji Engkau. Kami ingin dekat-dekat dengan Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami semua, sehingga hadirat-Mu nyata di ruangan ini, maupun kami yang ada di rumah yang masih mengikuti ibadah secara streaming. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, serta ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang maha besar, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Allah kita. Allah kita yang sungguh-sungguh berkuasa. Allah kita, Allah pemenang, Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sungguh menyembah Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Allah Tuhan, Allah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Segala ciptaan sungguh menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Allah Tuhan, Allah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Yang berkuasa
bukan saja lewat pujian yang kami persembahkan kepada Engkau, tetapi biarlah dalam setiap langkah hidup kami dan keseharian hidup kami, sungguh-sungguh kami menyenangkan Tuhan. Lewat apa yang kami katakan, yang kami pikirkan, yang kami lakukan, yang kami dengar, apa yang kami lihat, bahkan dalam seluruh eksistensi kami mau senantiasa menyenangkan Tuhan. Karena di sana kami merindukan perkenan Allah itu terjadi dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau menolong kami Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami pagi ini Tuhan, yang adalah pesan Tuhan bagi kami semua. Kami mengucap syukur pakai hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, bahkan seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Kau kasihi, mereka pun mendapatkan pengurapan yang sama, sehingga saat kami mendengar firman Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang baru. Bukan hanya inspirasi belaka Tuhan, tapi kekuatan ilahi dapat menerobos ke kedalaman hati kami, sehingga firman itu tumbuh kuat di dalam hidup kami, di hati kami, dan akan menjadi berbuah lebat di dalam kerajaan Allah. Bapa, terima kasih anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Demi nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini dalam ibadah kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan senang sekali untuk kunjungannya Mr. Ronald dan Miss Bunga. Ya, Kak Bunga ada di tengah-tengah kita, Felis. Ya, tepuk tangan buat mereka dong. Iya. Biarlah kalau dari Kalimantan, dari Kalbar ke Semarang selalu ingat RBC. Ya. RBC sementara ada di sini, tapi nanti kita akan pindah di Semarang Indah. Amin. Doakan terus supaya proses balik nama dari tanah yang kita dan perjuangkan akan segera selesai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk diberkati Tuhan. Siapa yang siap diberkati Tuhan pagi ini? Amin. Semua pembicaraan dan bersama diakhiri karena waktunya kita pagi ini untuk menyediakan hati, pikiran, pendengaran kita untuk Tuhan berbicara kepada kita. Mohon semua HP di silent dan kita akan fokuskan perhatian kita pagi ini dengan tentang tema tahunan kita. Fokus kita sampai di obedient. 2 bulan ini atau sampai akhir bulan ini kita akan bersama-sama belajar tentang obedient, ketaatan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan sama-sama langsung baca Alkitab kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu belajar dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 dan kita akan korelasikan dengan Amsal 13 ayat 13 serta 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Ini adalah Advent yang ke berapa ya? Karena sebentar lagi hampir 1 minggu yang akan datang kita akan jadi Advent ketiga gitu ya. Kita akan masuk dalam ibadah Jumat Agung dan kita akan merayakan Paskah. Semua rencana sudah disiapkan dengan baik termasuk perayaan Paskah. Nanti akan ada tampilan yang berbeda ya. Kemarin saya sampaikan kepada teman Tatan yang dari Medan, besok datang ya ibadah Paskah, ada musik keroncong. Apa itu keroncong gitu ya? Datang aja gitu ya. Teman-teman Nathan pemain bass ini mereka akan ngisi dalam pujian irama keroncong ya. Boleh bagi kita yang suka keroncong nanti daftarkan diri pada Nathan maksud saya ya. Karena di sini ada Nathan, Tatan dan Nathan. Tan semua. Iya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang ini, upah ketaatan. Ya, upah ketaatan. Mari kita akan perhatikan bersama-sama lebih dahulu dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 36, Bapak Ibu baca ayat yang ke-37 dan seterusnya sampai selesai. Suaranya keras ya, sekalipun kita pakai masker tapi terlihat ekspresi wajah yang penuh dengan antusias untuk kita terima berkat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya,
Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai di situ saja, kita tidak akan selesaikan lebih jauh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada cerita dari manuskrip yang lain, naskah. Manuskrip itu tentang naskah, tentang cerita yang unik pengalaman Tuhan Yesus Kristus dan murid-muridnya. Tapi manuskrip ini atau naskah ini tidak dikanonkan dalam kelompok Alkitab yang kita punya sebanyak 66 kitab itu. Di kanon itu artinya dikelompokkan, dipatokkan, dan kemudian disahkan gitu ya, menjadi Alkitab. Nah, cerita ini cukup unik tapi memiliki pesan moral yang cukup dalam. Ceritanya begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Suatu hari Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk naik ke gunung dan membawa batu. Semua murid-muridnya membawa dengan antusias batu. Karena yang namanya batu, mereka berpikir bahwa tidak hanya sekepal, kerikil, atau besar begitu. Tapi mereka membawa dengan sekuat tenaga karena perintah Yesus, bawalah batu itu semampu kalian. Ya, maka mulailah mereka membawa. Filipus membawa botol, Andreas juga bawa besar gitu. Tapi ada satu yang aneh, Petrus ngomong begini kepada Andreas, ngapain kamu bawa batu yang berat begitu? Kita kan disuruh naik ke gunung. Kalau kita naik ke gunung bawa batu berat, kita nanti akan kecapean di jalan dan kita nggak sampai di jalan. Nah, kamu bawa apa? Kata Andreas. Andreas ini kan bersaudara dengan Petrus. Dia ambil dari kantongnya sekepal. Ini kan batu sekepal. Betul Bapak Ibu. Mereka naik ke gunung, ke bukit di mana Yesus menyuruh. Ternyata Yesus sudah menunggu di sana dan murid-muridnya membawa batu. Filipus, Andreas, Yohanes bawa batu yang besar-besar. Nah, ketika sampai di atas gunung, banyak murid-muridnya kaget. Karena batu yang mereka bawa itu telah berubah menjadi emas. Petrus kaget. Loh, jadi emas. Dan dia langsung merogoh kantongnya dan kemudian dia tarik. Loh, sakepel gitu. Sakepel gitu. Nah, pada peristiwa yang lain, Bapak Ibu, dalam kesempatan yang lain juga Tuhan Yesus memerintahkan untuk mereka naik ke atas gunung lagi. Petrus mulai mengingat. Perintahnya kali ini, naiklah ke gunung. Dan tidak ada perintah yang lainnya, termasuk bawa batu, bawa istri atau bawa anak. Naik ke gunung saja. Dan Andreas serta teman-teman yang lain tidak bawa batu. Petrus sibuk mencari batu yang besar untuk dia bawa. Dia ngomong begini dengan Andreas dan Filipus serta Yohanes, "Loh, kalian mengapa kok tidak bawa batu? Kan gak ada perintah dari guru kita untuk bawa batu. Perintahnya kan hanya naik saja. Awas ya kalian, nanti kalau batu ini jadi emas, kalian gak tak bagi. Kalian gak bagi aku udah bersekepal kemarin." Gitu. Nah, mulailah Petrus bawa batu berat tadi itu dengan
sekuat tenaga, sementara teman-temannya dengan kipas-kipas jalan bersorak-sorai, nyanyi dan sebagainya. Sampailah mereka atas gunung. Petrus dilihat oleh teman-temannya, belum sampai dengan kekuatannya, sampailah di atas gunung di hadapan Yesus. Dia berpikir, dia berubah, batu yang dia ada milik itu akan berubah jadi emas. Kok masih batu ya? Kok masih batu ya? Tidak berubah jadi emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini memang tidak dimasukkan dalam kanon di Alkitab. Tapi ini memiliki pesan moral yang cukup dalam. Pesan moralnya adalah ketaatan selalu ada reward, selalu ada upah. Tetapi sebaliknya, ketidaktaatan itu akan membawa sanksi, nothing, gak mendapatkan apa-apa. Pesan moralnya begitu. Yesus mengatakan di awal, bawalah batu ketika kamu naik ke gunung. Tapi yang kedua, naik ke gunung saja ke dalam ini bicara tentang pergumulan Yesus di Getsemani. Dan pergumulan ini adalah pergumulan terberat yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dia akan disalibkan. Hati Yesus sangat sedih ketika bacaan ini memberikan sebuah semangat kepada para muridnya. Ayo ikut berdoa dengan aku. Dia ajak Yohanes, diajak Petrus, diajak pemurid yang spesial. Petrus, Yohanes, dan Yakobus diajak menyendiri sementara murid-murid yang lain dan bersama. Sebetulnya perasaan Yesus, dia pengen supaya ada murid-muridnya yang menolong dia, paling tidak mensupport dalam doa. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata pesan Yesus bukan didengar dengan baik oleh murid-muridnya. Perhatikan di ayat 38 sampai 41. Terutama yang saya kasih warna merah. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus berdoa untuk pertama kali dan dia berulang-ulang ketiga kali. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40 bagian B mengatakan, ketika dia balik, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus ini adalah sebuah perintah. Tetapi mereka tidak melakukannya dengan baik. Kalimat-kalimat dalam ayat 38, ayat 40, dan ayat yang ke-41 tadi, itu adalah kalimat-kalimat perintah yang sebetulnya harapan. Ketika dia dalam pergumulan, muridnya mensupport dia dengan doa. Muridnya ikut merasakan seperti yang Yesus rasakan. Dan apa yang Yesus rasakan itu amat sangat berat, sedih. Karena dia tahu bahwa dia akan menanggung dosa dunia. Sampai ketika dia berdoa, pelungnya menetes seperti darah. Karena pembuluh kapilernya pecah sehingga meneteskan darah. Tapi perintah Yesus kepada murid-muridnya tidak didengar, tidak dilakukan dengan baik. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Akibat tidak mendengar dengan baik, akibat tidak mencermati, menelaah dengan baik, akibatnya setelah itu mereka mengalami peristiwa iman mereka terkena kasih Tuhan. Ketika mereka selesai berdoa dan mau keluar ke taman, keluar dari taman itu, sementara Yudas Iskariot dan prajurit datang untuk menangkap Yesus, Petrus yang hebat mengambil pedang dan menentang
akan memutuskan telinga salah satu dari prajurit itu. Tapi oleh kemurahan Tuhan, telinga tadi disambung lagi oleh Yesus. Sehat. Dan ketika Yesus ditangkap, mereka tidak menolong Yesus, tapi mereka lari porak-poranda, takut ditangkap juga. Bahkan setelah itu betul-betul iman mereka mengalami kegoncangan. Tidak ada satu orang pun yang berani nongol untuk tampil, aku juga mau disalibkan bersama dengan Yesus. Petrus aja ketika dia ngomong dengan Yesus, aku gak akan menyangkal engkau. Tapi dia katakan, Yesus katakan, ayam itu gak akan berkokok kalau kamu gak menyangkal aku. 3 kali dia menyangkal Yesus dan dia ingat perkataan Yesus. Artinya apa? Kalimat yang dikatakan berdoa, berjaga, supaya gak jatuh dalam pencobaan, itu harus betul-betul dicermati dengan baik-baik. Karena akan ada reward kalau kita mentaatinya, tapi kalau tidak akan ada apa? Sanksi. Ada konsekuensi yang akan ditanggung. Iman mereka tergoncang. Dan peristiwa pasca penyaliban, ketika Yesus bangkit, Yesus merubah segalanya, murid-muridnya. Petrus yang tadinya tampil menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Setelah dia mencermati apa yang menjadi maksud oleh Kristus Yesus dalam kehidupannya. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa terguncang? Jelas, karena mereka tidak sanggup tidak berjaga dan berdoa. Hanya 1 jam, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku? 1 jam saja. Jadi ukuran berdoa sebetulnya tidak banyak, cuma 1 jam. Kok nggak bisa ya? Kita lebih banyak nonton sinetron, drakor, dan semua, nonton jejaring sosial lebih dari 1 jam. Saya yakin lebih dari 1 jam. Ya. Tapi ngapain kita nggak bisa berdoa, kata Tuhan? Kalau zaman sekarang berjaga supaya apa? Supaya nggak jatuh dalam pencobaan, supaya nggak mendapatkan konsekuensi dari apa yang Tuhan sedang inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang obedient, ketaatan, sempat di awal ketika belajar tentang kata fokus, huruf yang kedua ini, obedient ini, ketaatan itu berbicara tentang aturan, ketaatan itu bicara tentang hukum, ketaatan itu bicara perintah. Kalau kita bicara hukum, aturan, maka di Indonesia ini ada aturan, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Dalam masyarakat kita ada norma-norma yang tertulis tapi juga ada tertulis. Dalam rumah kita juga ada aturan. Ya, misalnya ada jam malam. Ada jam malam bagi anak-anak kita supaya nggak keluar. Iya, sekarang nggak keluar tapi online di rumah kan sama saja. Gitu. It's okay, gitu. Tapi itu aturan. Nah, hukum juga demikian. Kalau kita taati hukum baik pidana, hukum perdata, maka kita nggak akan terkena sanksi hukum. Tapi mencoba untuk melanggar pidana, melanggar perdata, maka kita akan mendapatkan sanksi. Nah, demikian juga dengan perintah. Firman Tuhan, Alkitab kita, yang kita miliki dari perjanjian lama sampai kitab Wahyu, sekalipun kalau kita baca, ada hal-hal yang memang kita nggak ngerti. Ini anaknya sopo begitu. Kadang-kadang kalau kita baca ngantuk begitu. Tapi itu firman Tuhan. Ada tujuannya, ada maksudnya pasti. Nah, kalau bicara tentang perintah, maka Amsal pasal 13 ayat 13 tadi mengatakan. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa taat kepada perintah akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan upah, akan mendapatkan reward. Ada salah satu contoh di ayat Alkitab dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang 22. Kalimat ini adalah sebuah peringatan keras bagi Saul yang tidak taat. Alkitab mengatakan lewat Samuel. Tetapi jawab Samuel,
Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya, perhatikan yang saya kasih warna biru dan warna hijau. Mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba-domba jantan. Lemak domba-domba jantan. Contoh yang saya berikan ini adalah satu momentum di mana Saul sudah diangkat menjadi raja. Ketika dia menjadi raja, ada satu perintah yang suruh oleh Tuhan, habisi orang Amalek. Penduduknya habisi semua, anak kecil, perempuan, laki, rajanya habisi, termasuk ternak-ternak. Habisin semua. Kejam ya Tuhan ya, tapi itu perintah. Saul melakukan itu dengan baik, dia habisin, tapi dia sisakan Raja Agag dan dia ambil domba-domba. Kok ini kelihatan gemuk, kelihatan tambun. Rakyatnya ngomong begini, jangan dibunuh, diambil, dirampas saja untuk persembahan kepada Tuhan. Saul menyetujui. Dia ikut apa kata rakyat. Tapi ingat, seorang pemimpin, baik dalam gereja, dalam rumah tangga, selalu diikuti anak buahnya. Keputusannya, kalau dia katakan enggak, pasti akan dibantai domba-domba itu. Diserahkan Raja Agag dan juga domba-domba. Alasannya simpel. Ini kan bisa untuk persembahan. Ini bisa persembahkan untuk Tuhan. Ketika Samuel ngomong begitu, dia alasannya begini. Tapi kemudian dia ngomong begini, Samuel, apakah Tuhan itu berkenan dengan korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengar suara Tuhan? Jadi ternyata bagi Tuhan, mendengar itu lebih baik, taat itu lebih baik daripada hanya sebuah alibi untuk sesuatu tujuan kehebatan tertentu. Seperti Saul yang mengatakan, kan bisa digunakan untuk persembahan. Tapi ternyata Tuhan gak berkenan kepada apa yang dilakukan oleh Saul. Jadi mendengar itu lebih baik daripada korban sembelihan. Mendengar itu lebih baik, memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba-domba yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Karena tidak taat, Saul ditolak. Saya tidak menginginkan jemaat NBC ketika datang kepada Tuhan dan ditolak. Ya, siapa yang pernah ditolak cintanya? Bahkan mungkin bertepuk sebelah tangan. Kita berteman saja ya, katanya harus oke, gak apa-apa, cari yang lain dong, banyak gitu ya, berdoa gitu ya. Tapi itulah yang kita dapatkan. Ditolak saat apa? Tidak mendengar dengan baik perintah Tuhan. Tapi sebaliknya, ada reward, ada upah, ada balasan bagi mereka yang taat. Pertanyaannya buat kita adalah, apakah upah atau balasan dari orang yang taat? Yang pertama, poinnya cuma satu pagi ini, tapi satu ini saya akan kembangkan menjadi banyak. Ya, kita nggak pulang enggak. Ya, apakah upah atau balasan dari orang yang taat? Satu saja, tidak ada yang lain. Berkat perkenanan dari Bapa kita di surga. Berkat perkenanan dari Bapa kita di surga. Kalau kita perhatikan ayat ini, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengar suara Tuhan. Jadi kalau kita balik, ketika kita mendengar suara Tuhan dengan baik, maka perkenanan Tuhan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Apa itu perkenanan? Mari kita cari ketahui dari Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih dahulu. Perkenanan dari kata kenan atau berkenan, perkenanan dari kata dasar kenan ada 3 pengertian. Yang pertama adalah merasa senang, suka atau sudi, setuju. Jadi kalau Allah memperkenan seseorang, jadi Allah itu suka, Allah itu senang, setuju. Dan kalau kita diperkenan oleh Allah, wah itu enak, enak banget. Kalau bos kita memperkenan kita saja, kita enak gak? Oh enak banget gitu ya.
Kalau suami kita sedang memperkenalkan kita, istri-istri begitu, kita minta apa saja dibelikan, walaupun diusahakan nggak punya, diusahakan karena nggak punya. Yang kedua, berkenan itu merasa senang. Dalam teksnya ini dihormati. Misalnya untuk penghargaan kepada seseorang yang kita hormati di masyarakat, di gereja dan sebagainya. Silahkan Bapak Presiden berkenan mengambil tempat, misalnya di kalimatnya, duduk di depan, di hadapan, paling depan dalam kumpulan jemaat RBC misalnya. Karena apa? Untuk Presiden, untuk menghormati. Jadi ketika Tuhan memperkenan kita, Dia betul-betul respect kepada kita. Bahkan berkenan itu bila cocok, sesuai dengan dapat diterima atau di hati. Di Alkitab ada dua tokoh saja yang dinyatakan oleh Allah Dia berkenan. Dalam perjanjian lama itu ada Daud, dan perjanjian baru hanya Yesus. Dua itu saja, tidak ada yang lain. Langsung dari Allah loh ya, langsung dari Bapa menyatakan. Yang pertama Daud. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, perhatikan, Allah telah menyatakan, artinya Allah ngomong langsung. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang apa? Seorang yang berkenan di hatiku, seorang yang aku hormati, aku suka kepadanya, aku cocok. Dan karena dia apa? Melakukan segala kehendakku. Berkenan. Ini Daud. Apa Daud memiliki kehidupan yang sempurna? Tidak. Dia pernah melakukan dosa 2 kali. Dia berzina dan juga dia sombong karena dia sensus apa yang dia punya. Dan dua dosa itu merupakan dosa kekejian yang paling kejam di hadapan Tuhan. Tapi apakah Allah meninggalkan Daud? Tidak. Tetap dia katakan dalam perjanjian baru, aku mendapati Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Yang kedua, legitimasi langsung dari surga ketika Tuhan Yesus dibaptis. Dan dia katakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketaatan yang kita dengar saat kita mendengar perintah, akan ada reward, akan ada balasan, akan ada upah. Upahnya apa? Berkat perkenanan. Sekarang pertanyaannya, kalau berkat perkenanan itu menjadi milik orang yang taat, lalu berkat perkenanan itu seperti apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Selalu ada perkenanan bagi siapa saja yang mau hidup menyenangkan Tuhan. Seorang yang ingin merindukan berkat perkenanan itu, mari kita berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup menyenangkan di hadapan Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Ya. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kalau bicara tentang langkah-langkah orang, step by step, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan berkali, tahun berkali, seumur hidup kita. Kepada siapa? Kepada orang yang hidupnya berkenan, kepada orang yang hidupnya menyenangkan Tuhan, kepada orang yang berusaha untuk hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, diizinkan Tuhan mengalami, dibentuk Tuhan, dicobai gitu, dalam tanda petik gitu ya, tidak sampai tergeletak. Karena apa? Tangan Tuhan yang kuat menopang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat perkenanan itu ketika kita bersama-sama berusaha. Untuk apa? Hidup menyenangkan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pak Yer,
Sekarang ini kalau hidup menyenangkan Tuhan, berkenan, susah Pak. Ada banyak sekali godaannya. Ada banyak sekali godaannya. Seiring dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk berkenan, selalu ada godaan memang. Maka saya setuju dengan seorang reformator Martin Luther yang mengatakan, ketika saya mencoba hidup kudus, di situ ada unholy, ada sesuatu yang tidak kudus. Maka di berbagai gereja sebetulnya kalau kita pahami, ketika seseorang berusaha keras untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, di sampingnya ada godaan-godaan yang tidak mudah. Tapi jangan takut, ketika itu terjadi pun kita tidak dibiarkan tergeletak. Selalu ada tangan Tuhan yang menopang, karena tangan Tuhan lebih kuat daripada unholy, daripada kuasa kegelapan saat mencoba untuk kita jatuh di dalamnya saat kita berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, berkat perkenanan itu adalah keharmonisan atau kedamaian. Ayatnya menarik banget Bapak Ibu. Ketika seseorang itu hidup berkenan, musuhnya pun diperdamaikan. Jadi kalau saya marah dengan seseorang, marah dengan Felix, dan musuhan berantem begitu, kita lagi nggak lagi ketemu dengan gitu ya. Tapi ketika kita mencoba hidup berkenan, atau Felix hidup berkenan, musuhnya pun diperdamaikan. Ada keharmonisan. Ayatnya jelas. Mari kita perhatikan dalam terjemahan baru, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jikalau Tuhan berkenan kepada siapa? Jalan seseorang, artinya diperkenan jalannya, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, apabila hidup seseorang menyenangkan Allah, maka Allah membuat musuhnya sekalipun berdamai dengan dia. Musuhnya sekalipun berdamai dengan dia. Artinya Bapak Ibu, tidak akan ada lagi permusuhan saat kita hidup berkenan. Di rumah tangga kita, suami istri pernah bertengkar. Manten baru Bunga dengan Renal pernah bertengkar nggak? Oh, kalau mereka bertengkar itu suaranya banter-banteran loh, ya, gitu ya. Padahal suaranya banter-banter itu nggak bertengkar. Kok ngomongnya banter gitu tuh Bunga? Ya memang kami gini gitu ya ngomongnya. Pernah bertengkar nggak? Pernah. Ya, Pak Danan pernah bertengkar dengan si Ina? Pernah ya. Saya juga pernah bertengkar. Ya, kalau nggak ada sesuaian begitu biasanya berantem, berargumen. Ya, tapi itu saat kita sama-sama mencoba berkenan, ya wes lah, aku tak ngalah, si waras ngalah, waras ngalah, artinya damai. Berantem nggak berantem lagi, damai, harmonis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang biarawati Katolik Roma yang bernama Agnes Kongha, ini nama aslinya, Bozahyu, bacanya rotu angel. Dia ngomong begini, buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Cermati baik-baik kalimat ini. Buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai, keharmonisan. Mari kita ulang lagi. Saat Anda berdoa dalam keheningan, iman kita akan tumbuh, dikuatkan. Saat seseorang beriman, maka Tuhan menumbuhkan cinta, love, kasih itu kepada semua orang. Mau Cina, mau Jawa, mau Kriting, mau Belok, mau Tangerang, semua dikasihi. Berbagai macam latar belakang. Dan buah cinta itu adalah pelayanan. Kalau kita terapkan dalam rumah tangga kita, pelayanan, melayani suami, melayani istri dalam rumah. Dan ketika pelayanan terjadi itu, tidak akan pernah ada pertengkaran, ada kedamaian. Karena apa? Masing-masing orang, masing-masing kepala dalam rumah itu selalu mengerjakannya dengan hati yang melayani. Demikian juga kalau kita berada di RBC. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang belum terlibat dalam pelayanan, mari kita libatkan diri kita untuk melayani Tuhan. Ada banyak ladang yang kita bisa lakukan
untuk melayani Tuhan. Ya, tim multimedia masih kekurangan, ya, kekurangan person yang kalau kita mau kita belajar bareng-bareng. Ya, tapi ketika kita melayani itu loh, kita nggak akan lagi ada pertengkaran, ada buah kedamaian yang kita dapatkan. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Berkat perkenanan saat kita hidup menyenangkan Tuhan, maka akan ada keharmonisan. Yang ketiga, berkat perkenanan terjadi jika kita hidup berkenan, maka akan ada keberhasilan dalam apa? Studi, pekerjaan, pernikahan, pelayanan, dan sebagainya. Kita perhatikan ayatnya. Ini ditulis oleh Daud. Saya mengutip dari Daud karena memang kita di awal tadi kita melihat memperhatikan bahwa perkenanan dari surga itu datang kepada Daud, gitu ya. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 23. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kalau kita dulu muda, dipelihara Tuhan sampai dengan hari ini, kita punya rumah tangga, punya rumah, punya mobil, punya semua usaha yang kita kerjakan, itu semua datangnya dari Tuhan, dan itu berkat keberhasilan karena kita mencoba berusaha untuk hidup berkenan. Dalam studi kita juga demikian. Pernah nggak kita membayangkan anak-anak muda kesulitan keuangan untuk kita bayar studi? Saya mengalaminya. Maka saya selesai S1 dan ketika sudah punya tatan, punya Nana untuk selesaikan itu. Karena apa? Kesulitan bayar. Kedua orang tua nggak support. Gereja yang di tempat saya melayani di dulu nggak support. Tapi saya mengusahakan mengikat pinggang. Ketika kuliah di Tawangmangu harus naik motor, tapi tetap dikasih Tuhan, dipelihara Tuhan. Dan sampai hari ini saya belum pernah mendapati tanpa hal-hal yang kami lakukan untuk menghalalkan segala cara supaya diberkati. Enggak. Walaupun ketika ngomong dengan seseorang, didengar oleh senior kami dan mengatakan, oh itu iman bisik-bisik. Padahal kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya minta rekomendasi ketika sudah mendapatkan rumah, untuk rekomendasi nama dia di salah satu bank. Tapi didengar, oh itu iman bisik-bisik. Enggak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berusaha untuk hidup berkenan karena keberhasilan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan kalau kita perhatikan Daud, dia diberkati oleh Tuhan ketika dia mengatakan, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, dan tidak pernah kulihat orang benar. Bahkan orang yang dibenarkan oleh Kristus, anak cucunya itu meminta-minta. Masih ingat tentang peristiwa penelitian seorang yang bernama Jonathan Edwards dan Macjus. Jonathan Edwards itu dan Macjus sama-sama hidup di abad yang ke-18. Jonathan Edwards seorang penginjil, dia melayani Tuhan, keturunannya diteliti Bapak Ibu. Macjus seorang penjahat kelas kakap, juga keturunan diteliti. Jonathan Edwards ada yang jadi menteri, jadi senator, jadi pendeta, jadi pemimpin kongres di Amerika dan sebagainya. Tapi Macjus ada yang jadi pelacur, jadi pengemis. Karena apa? Tadi itu di awalnya hidupnya gak benar. Karena itu kita memulai dengan baik. Kalau Tuhan izinkan kita sampai hari ini terima berkat keuangan tiap bulan, jangan biarkan uang itu terbuang percuma, tapi investasikan untuk kehidupan kita dan anak dan cucu kita. Supaya apa? Pemeliharaan Tuhan sempurna dengan cara yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan perhatikan dari statement seorang yang bernama Sri Mulyani. Dia ekonom, dia menteri. Dia ngomong begini, ini masuk ke perkenanan yang saya maksud.
Bagi saya, definisi kemenangan dan keberhasilan itu ada 3. Yang pertama, selama saya tidak mengkhianati kebenaran. Yang kedua, selama saya tidak mengingkari hati nurani. Dan yang ketiga, selama saya tidak bisa menjaga harga diri dan martabat saya. Orang percaya, orang Kristen bisa nggak punya tekad itu? Tidak mengkhianati kebenaran. Woi, kalau seseorang duduk dalam pemerintah itu keuangannya besar loh. Kita gampang sekali tergoda karena mamon ini saingan dengan Allah. Maka Tuhan mengatakan jangan menyembah Tuhan dan juga mamon gitu. Karena dari dulu sekali sampai hari yang akan datang, orang butuh uang nggak? Butuh. Zaman dulu ada uang dan orang butuh uang nggak? Butuh kan? Sekarang butuh uang. Yang akan datang, zaman yang akan datang itu orang butuh uang nggak? Butuh. Zaman dulu orang butuh Tuhan nggak? Butuh. Sekarang orang butuh Tuhan nggak? Butuh. Yang akan datang butuh nggak? Butuh. Jangan sampai kita tergoda untuk mengkhianati kebenaran ketika Tuhan berkati kita. Selama tidak mengingkari hati nurani. Hati nurani itu sebagai alarm, synedesis. Jadi sesuatu yang memperingatkan. Synedesis itu bahasa teks aslinya, sesuatu yang berbunyi di hati kita. Jangan. Kalau kita terobos, kalau kita tidak mendengarkan suara hati nurani kita terobos, maka hati nurani kita nggak akan peka lagi dengan apa yang menjadi suara Tuhan. Karena itu mari kita perhatikan baik-baik. Kalau seorang yang tidak mengenal Tuhan saja, konteks kemenangan dan keberhasilan itu punya tekad yang demikian rupa. Apalagi kita orang-orang Kristen, anak-anak muda. Mari kita belajar untuk seperti yang menjadi tekad orang-orang yang sebetulnya di luar Kristus juga. Saya punya video, mari kita tonton video ini. Oh my goodness. Tawa ka pa. Alam mo naman, pag dumi, ayaw ni Mami, di ba? Di ba? Oh, ba't nagdumi ka? Ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? Ano na naman? Saan ka na naman naglaro? Ano ginawa mo? Bakit dumi? Ayan. Ang dumi-dumi. Kung maglaban niya na. Oh my gosh. Ang dumi-dumi mo, be. Ay, bakas to! Galing-galing naman!
happy ako na sobrang proud talaga. Kasi hindi ko in-expect na ganito. Yung mga tinuturo namin sa kanya, yung mga paalala namin, na-apply niya talaga. Kasi isipin niya, di ba, magagalit si mama. Hindi naman ganun eh. Talagang yung heart niya. Nakita ko, super proud. Ang galing pala ng ano ko. Okay naman pala akong mami. Lagi ko rin kasi pong dinalaw niya sarili ko. Hindi ko in-expect na ganun yung... Kasi nakita ko siya, akala ko makulit, akala ko naglaro. Tapos kaya pala ganun. Ayun lang, nagulat po ako. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita perhatikan dengan mengkorelasikan apa yang kita dengar pagi ini, pesan apa yang kita dapatkan dari video ini? Awalnya ibu ini membawa sekolah anaknya dengan pakaian yang bersih. Pasti di rumah dia katakan seperti yang salah satu ibu ini mengatakan, jangan mainan sehingga bajuku kotor ya. Kamu harus mengikuti apa kata mama, kata ibu, supaya kamu tidak menyusahkan ibu. Dia dengar itu, tapi ada karakter yang dia dapatkan lebih kuat daripada itu adalah value yang ada di rumah yang ditanamkan oleh mamanya. Yaitu apa? Menyenangkan, menolong orang lain. Dia nggak pedulikan perintah mamanya. Yang pertama, supaya nggak ngotori bajunya. Dan 3 murid ini adalah anak-anak yang memiliki seorang hatinya yang besar. Lebih banyak ketika kita menjumpai orang yang patut kita tolong, kita akan berdiam saja. Tapi ternyata ketika mamanya marah, kok bajumu kotor, kok celanamu jelek banget, kotor, kamu bau begitu. Tapi ketika ada pengumuman anak-anak mereka dan di video menolong si kakek ini, semua pemikirannya berubah. Semuanya berubah. Kemarahan menjadi sebuah pelukan yang harmonis, kedamaian. Dia ngomong, dan awalnya tadi saya mau marah dengan anak saya, tapi dia nggak lakukan karena ada prestasi, ada reward dari apa yang didapatkan oleh anak ini. Bapak Ibu, demikian juga dengan hidup kita. Kita akan menikmati upah, balasan, reward dari Bapa kita di sorga kalau kita mendengar dengan baik apa yang menjadi kehendak Allah. Mendengar dengan baik itu adalah seperti apa yang dikehendaki Tuhan dalam kebenaran di Alkitab, kita jalankan dalam kehidupan kita. Maka saya akan simpulkan dengan sebuah kalimat, 2 kalimat lah ya. Yang pertama adalah, bagi Tuhan, upah, reward, balasan adalah sebuah kepastian. Bagi siapa? Bagi yang mau taat. Bagi yang mau mendengar. Bagi yang mau taat. Tapi yang terpenting bukan rewardnya, bukan upahnya, tetapi usaha hidup untuk berkenan dan menyenangkan Tuhan. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Minta madep. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan
sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Jemaat saja. Jemaat saja. Naikkan pujian ini. Firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah hidup kami mendengar apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu hidup yang diperkenan oleh Bapa di sorga. Karena itu berkati firman-Mu untuk kami semua pagi ini Tuhan. Dan kami rindu pagi ini kekuatan ilahi menaungi kami semua, menyempurnakan pengiringan kami. Biarlah tiap langkah dalam kehidupan kami Engkau yang memampukan. Kami rindu mendapatkan reward, upah. Karena itu kami mau Tuhan, kami tidak mau meremehkan firman, kami tidak mau meremehkan perintah yang harus kami ikuti. Karena di dalamnya ada kekuatan ilahi yang memampukan kami untuk kami mendapatkan sebuah reward yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang Pak Purnomo dan Ibu bisa maju ke depan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita terima firman, terima perjamuan kudus pagi ini. Kita naikkan pujian karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Bapa di surga, kami akan terima tubuh dan darah Tuhan. Mari Engkau memberkati dan menyiapkan kami Tuhan pagi ini, supaya perjamuan kudus pagi ini akan jadi berkat bagi iman, perjalanan iman kami, bagi langkah-langkah kehidupan kami. Kami menyiapkan segalanya dalam kehidupan kami Tuhan, supaya Engkau memampukan kami untuk kami boleh ada dalam kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan mecah-mecahkannya, dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Setelah dia makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah, minumlah dan berbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita terima dengan iman, supaya perjamuan kudus pagi ini akan jadi berkat buat kita semua. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
Mari angkat hosti roti kita melampaui kepala kita dan fokuskan perhatian kita kepada Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Ketika kita mengangkat roti perjamuan, kita diingatkan akan pengorbanan Kristus. Kuasanya, kasihnya, kebaikannya untuk kita. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan perjanjian, cawan anggur ke tangan sebelah kanan kita. Angkat melampaui kepala kita. Dalam keheningan fokuskan iman kita kepada Bapa kita di sorga. Dia telah merelakan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dia segala-galanya. Dia menebus dosa kita dan darahnya tercurah. Mari kita mengasihi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan setelah dia makan, dia mengambil cawan. Dan dia katakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah dan berbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang melawat kami pagi ini. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Oke, kita angkat kedua belah tangan kita. Pandanglah Bapa sumber berkat itu. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang siap mencurahkan berkat kepada kita. Fokuskan hati dan iman kita kepada Bapa kita di sorga. Dia Bapa yang baik. Dia Allah yang setia. Dia taat sampai mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Karena itu mari kita belajar mentaati perintahnya. Kebaikannya
dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan akan mengalami progres naik, diberkati oleh Tuhan. Progres naik dan tidak pernah turun. Bahkan engkau akan mengalami keterberkatan Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.